Pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana merancang informasi. Bagaimana informasi dikelola. Sebagaimana kita ketahui bahwa bentuk kontribusi sebuah SI adalah adanya keterlibatan mekanisme sistem kerja dan bagaimana SI tadi bisa memenuhi kebutuhan informasi untuk kepentingan manajemen. Untuk melihat kepentingan dari pengelola informasi, kita perlu memahami beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu memahami konsep data dan informasi. Yang kedua, bagaimana menangani sebuah informasi di dalam organisasi. Yang ketiga, kita perlu juga memahami sistem informasi untuk kepentingan manajemen. Dan kita juga harus memahami konsep bagaimana data diproses sehingga bisa menghasilkan informasi. Apa sebetulnya data dan apa sebetulnya informasi? Data secara definisi bisa dinyatakan sebagai fakta yang menggambarkan wujud atau kejadian. Contoh wujud misalnya kita, manusia, kemudian tempat, lokasi, dan benda-benda di sekitar kita. Sedangkan contoh kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada satu saat. Misalnya terjadi kegiatan transaksi pertukaran nilai, kemudian kegiatan belajar mengajar di sebuah kelas, dan sebagainya. Lalu bagaimana kita bisa mengenali entity atau wujud tadi atau kejadian? Kita biasanya bisa mengenalinya dari atribut yang dikenakan pada setiap wujud atau kejadian tadi. Beberapa atribut misalnya kita kenal ada identifier. Contoh identifier adalah nomor induk mahasiswa, nomor penduduk, nama kita, dan sebagainya. Ada juga deskriptor, yaitu fakta-fakta tentang hasil pengamatan, misalnya dalam bentuk ukuran, berat, warna, dan sebagainya. Ada juga lokator yang menyatakan event, tempat, atau lokasi, misalnya alamat, nomor kamar, dan sebagainya. Ada juga temporal, relational, classifier, dan mungkin masih banyak yang lainnya. Masih terkait dengan konsep data, kita juga perlu memahami adanya aspek-aspek kualitas data, misalnya akurasi, ketersediaan data, ketepatan dan kualitas sumber data, konsistensi dari data, kesesuaian makna, reliability, dan penanganan data. Aspek-aspek ini biasanya kita gunakan untuk mengukur kehandalan sebuah data. Lalu apa informasi? Secara operasional, informasi dapat kita nyatakan sebagai data yang sudah diproses sehingga mempunyai bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan mempunyai nilai untuk pembuatan keputusan. Sebagai ilustrasi, kita bisa lihat dalam gambar di bawah bahwa informasi dihasilkan dari sebuah proses pengolahan data, di mana proses tadi membutuhkan masukan berupa data yang didapat dari sumber data. Pada gambar itu kita juga bisa melihat bahwa informasi digunakan oleh penggunanya untuk kepentingan yang bersangkutan. Informasi diterima untuk kemudian digunakan selanjutnya oleh penggunanya. Biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan atau membuat keputusan. Informasi bisa dinilai dengan memilah berdasarkan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, benar atau salah. Artinya, apakah informasi yang diterima sesuai kenyataan atau tidak. Baru atau lama. Informasi dapat relatif dianggap baru untuk penerimanya, walaupun sebenarnya sudah tidak baru lagi bagi orang lain.
Informasi bisa digunakan untuk mengingatkan, membetulkan, atau menguatkan, sehingga seringkali kemudian terjadi pengulangan informasi yang bersangkutan bagi penerimanya. Dari sini kita dapat memahami bahwa informasi diperlukan penggunanya untuk mengurangi bahkan menghilangkan ketidakpastian atau menambahi tingkat kepastian dalam pengetahuan manapun sebagai sumber fakta dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya yang kita perhatikan adalah bagaimana kualitas informasi tadi yang sebetulnya relatif menurut penilaian penggunanya. Penilaian kualitas informasi dapat dikaji berdasarkan karakteristiknya. Beberapa karakteristik dalam penyampaian informasi. Yang pertama adalah akurasi. Ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan penerimanya. Kemudian ada timelines atau ketepatan waktu. Ada completeness, yaitu kelengkapan atau tidaknya sebuah informasi yang nantinya akan berpengaruh pada nilai informasi yang dibentuknya. Karakteristik lainnya adalah relevan, sesuai, consistence, ringkas, availability, comprehensibility, bermanfaat, reliability, konsisten, dan sebagainya. Informasi juga bisa kita kenali dari daur hidupnya. Pada ilustrasi gambar di bawah, sebagai tahapan awal, data ditangkap dari fakta dunia nyatanya, kemudian data dimasukkan ke dalam sistem. Setelah itu dilakukan proses oleh sistem sehingga menghasilkan output berupa informasi. Informasi akan diterima oleh penerima dan kemudian oleh penerima digunakan dalam berbagai kegiatan. Salah satunya adalah bagaimana membuat keputusan atau tindakan. Dari keputusan atau tindakan tadi, impact-nya adalah dunia nyata yang dipengaruhi oleh keputusan tadi. Kemudian, fakta-fakta baru hasil dari keputusan tadi akan kembali ditangkap sebagai data, kemudian dimasukkan ke sistem, dan seterusnya. Konsep informasi lainnya yang perlu kita pahami adalah bagaimana informasi direpresentasikan. Yang kedua, terkait dengan kuantitas dari informasi dalam bentuk satuan ukuran. Yang lainnya adalah kualitas dari informasi, yaitu bagaimana informasi bisa bias terhadap error, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah penting kita juga memahami umur dari informasi. Kapan atau sampai kapan sebuah informasi memiliki nilai atau arti bagi penggunanya. Lalu, siapa pengguna informasi? Pengguna informasi adalah orang atau badan atau keduanya yang mempunyai kepentingan terhadap informasi yang mereka butuhkan dan yang akan mereka pakai. Kategorinya bisa internal, artinya manajemen atau pemilik atau karyawan dalam sebuah organisasi. Atau eksternal, yaitu pihak luar organisasi, misalnya investor, pemasok, kreditor, pelanggan, instansi pemerintah, mitra bisnis, dan sebagainya. Perlu kita pahami juga apa sebetulnya hubungan antara pengelola sistem dengan sistem informasi. Telah disebutkan bahwa salah satu komponen fisik dari SI adalah personel sebagai pengelola informasi. Oleh karena itu, kita juga perlu mengetahui adanya hubungan antara sistem informasi dengan pengelolanya. Sistem informasi yang dibutuhkan sangat tergantung dari kebutuhan pengelolanya. Contoh, pada sistem informasi penjualan barang di PT XYZ. Salah satu pengelolanya adalah manajer penjualan, di mana
Manajer penjualan membutuhkan secara rutin informasi dalam bentuk laporan tentang kegiatan penjualan, misalnya banyaknya barang terjual, rugi laba dalam sebuah periode tertentu, penjualan retur, penjualan tertunda, atau persoalan ekspedisi, dan sebagainya. Pengelola sistem informasi terorganisasi dalam suatu struktur manajemen. Oleh karena itu, bentuk atau jenis sistem informasi yang diperlukan harus sejalan dengan level manajemennya. Pada setiap level manajerial, ada karakteristik khusus dari informasi. Untuk manajemen level atas, atau kita kenal sebagai manajemen strategis, maka informasi yang ada pada level tersebut adalah informasi yang sifatnya strategis. Biasanya digunakan untuk perencanaan strategis, kebijakan, dan pengambilan keputusan level strategis, dan biasanya dibutuhkan dalam perencanaan jangka panjang. Sedangkan manajemen level menengah, biasanya informasi digunakan untuk perencanaan taktis dan pengambilan keputusan level taktis. Untuk manajemen level bawah, informasi digunakan untuk perencanaan dan pengawasan operasi dan pengambilan keputusan level operasional. Di level paling bawah, yaitu operator, biasanya informasi digunakan untuk pemrosesan transaksi dan merespon adanya permintaan informasi. Beberapa karakteristik terkait dengan jenis informasi bagi manajerial. Kita bisa lihat dalam ilustrasi gambar bahwa semakin tinggi level manajerialnya, maka biasanya informasi sifatnya rutin, ringkas, gabungan dari berbagai transaksi, biaya, dan pendapatan. Kemudian laporan ringkas, rutin, silang fungsi, ada laporan ad hoc, dan informasinya biasanya non-faktual. Sedangkan semakin ke bawah biasanya informasi rinci faktual dan ada laporan-laporan perkecualian. Pada gambar ini ditunjukkan sumber-sumber informasi bagi manajerial. Dari gambar kita bisa melihat bahwa semakin tinggi level manajerialnya, sumber informasi lebih banyak didapatkan dari luar organisasi. Pada gambar top manajerial itu biasanya mendapat informasi yang lebih banyak dari sistem di luar organisasi yang kita kenal sebagai sistem intelijen. Biasanya sekitar 35-45%. Sedangkan semakin ke bawah, justru informasi yang didapat dari luar organisasi semakin kecil. Sebaliknya, informasi untuk manajemen di level bawah itu lebih banyak didapat dari dalam organisasi. Jenis-jenis media informasi. Yang pertama berdasarkan fungsinya. A. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah media komunikasi yang berguna untuk menghasilkan informasi. Kemudian fungsi reproduksi, ini adalah media komunikasi yang digunakan untuk memproduksi ulang atau menggandakan informasi. Sedangkan pada fungsi penyampaian informasi, ini adalah media komunikasi yang digunakan untuk komunikasi yang perlu untuk menyebarluaskan dan menyampaikan informasi. Yang kedua, berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada media cetak. Media cetak adalah segala barang cetak yang dapat dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Kemudian ada media visual atau media pandang, media audio, dan media audio-visual. Yang ketiga, berdasarkan jangkauan penyebaran informasi. Ada media komunikasi eksternal, ini adalah media komunikasi yang dipergunakan untuk menjalin hubungan dan menyampaikan informasi dengan pihak-pihak di luar organisasi. Kemudian ada media komunikasi internal. Ini adalah semua sarana penyampaian dan penerimaan informasi di kalangan publik internal yang biasanya bersifat non-komersial.
Penerima atau pengirim informasi adalah orang-orang di dalam organisasi yang sama. Sedangkan bentuk-bentuk penyajian data kita bisa sampaikan ada narasi. Ini adalah jenis penyajian data dari hasil penelitian dalam bentuk teks atau kalimat. Kemudian tabel, ini adalah kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori. Ada tabel satu arah, tabel dua arah, dan sebagainya. Kemudian ada grafik atau diagram yang merupakan jenis penyajian data berupa gambar yang menunjukkan secara visual dari data yang biasanya terdiri dari angka atau simbol. Kita kenal ada diagram garis, diagram batang, pie, dot, stack bar, dan sebagainya. Ada juga bentuk penyajian data dalam bentuk peta atau kartogram, audio atau lisan, dan movie atau animasi. Di dalam organisasi, istilah informasi seringkali kita kenal sebagai laporan. Laporan paling tidak terdiri dari adanya judul, tubuh laporan, dan catatan kaki yang akan berisi ringkasan subtotal atau grand total. Kemudian media laporan, khususnya kertas, menggunakan kertas yang berkualitas dan tidak mudah robek atau kotor. Perlu diperhatikan juga margin kiri kanan, atas bawah, karena biasanya laporan di dalam organisasi diarsipkan manual dan akan dilakukan binding atau perforasi. Kemudian tingkat keterbacaan harus diperhatikan, misalnya spasi, jenis dan ukuran huruf. Kemudian ada penanda informasi penting dengan cetak tebal atau garis bawah. Panduan lainnya adalah untuk informasi detail bisa disimpan dan dalam bentuk lampiran. Kemudian laporan didistribusikan tepat waktu dan tepat sasaran. Laporan dibuat sederhana tapi jelas. Diungkapkan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Isi laporan akurat dan sedapat mungkin ada standar. Harus berguna dan biaya pembuatan laporan harus dipertimbangkan. Terkait dengan penggunaan metodologi SSADM, perlu kita perhatikan bagaimana tahapan desain informasi yang kita lakukan pada SSADM. Sebagaimana kita pahami bahwa SSADM adalah sebuah metodologi pengembangan sistem yang orientasinya adalah pada proses, sehingga desain informasi tidak secara langsung dinyatakan pada tahapan SSADM. Sehingga kita perlu membuat satu model proses pembuatan informasi khusus di luar SSADM. Namun demikian, desain informasi yang kita lakukan nanti tentunya akan berdampak pada proses-proses yang kita definisikan di SSADM. Berikutnya akan kita lihat bagaimana desain informasi ini mempengaruhi proses-proses pada SSADM. Karena SSADM tidak memiliki step untuk proses pembentukan informasi, maka kita bisa menyiapkan step khusus untuk menggambarkan proses pembentukan informasi di luar step-step pada SSADM. Pada stage 3, requirement specification, kita bisa menambahkan sebuah step khusus, yaitu step perancangan informasi, di mana step ini nanti akan menghasilkan spesifikasi rancangan informasi, di mana spesifikasi tadi akan mempengaruhi atau bisa menjadi masukan untuk step 360, yaitu Develop Processing Specification, di mana Develop Processing Specification ini nanti akan ditambahkan, akan menambahkan sejumlah proses-proses terkait dengan pembentukan informasi sesuai dengan spesifikasi rancangan informasi yang diperoleh dari step khusus yang ada di luar SSADM.
Sebelum masuk ke 360, kita perlu terlebih dahulu menetapkan kebutuhan informasi pada step khusus tadi. Kita bisa membuat tabel kebutuhan informasi. Ini contoh saja, misalnya pada kasus penjualan mobil di PT XYZ, kita definisikan ada 3 informasi, yaitu informasi penjualan barang per periode. Ini penggunanya adalah manajer penjualan. Kemudian ada informasi tren penjualan, ini adalah manajer marketing yang membutuhkan. Dan informasi barang keluar, ini dibutuhkan oleh manajer persediaan. Jadi penting kita terlebih dahulu menetapkan ada informasi apa saja sebelum kita masuk ke step-step pada SSADM. Lalu pada 360, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan update terhadap diagram konteks. Seperti kita ketahui, diagram konteks ini dikaitkan dengan peran SI, yaitu salah satunya menyediakan informasi bagi kepentingan manajemen. Pada diagram konteks awal, sistem informasi penjualan mobil di PT XYZ memiliki external entity 5 buah. Nah, sesuai dengan spesifikasi pembentukan informasi dari step khusus tadi, kita ketahui bahwa ada 3 kebutuhan informasi untuk 3 manajer. Nah, diagram konteks akan diupdate berdasarkan 3 kebutuhan tadi. Yang pertama, adanya kebutuhan info penjualan per periode untuk manajer penjualan. Kemudian info tren penjualan untuk manajer marketing. Dan ada info barang keluar untuk manajer persediaan. Jadi yang warna kuning ini kita dapat dari tabel kebutuhan informasi yang kita buat di step khusus, yaitu pembentukan informasi. Langkah selanjutnya pada 360, yaitu kita melakukan update pada DFD required. Nah, update ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pembuatan informasi atau laporan seperti yang sudah didefinisikan pada step khusus perancangan informasi. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah melakukan perubahan pada struktur proses. Pada struktur proses kita tambahkan proses-proses pembentukan informasi kita singkat PPI seperti yang telah didefinisikan pada tahap perancangan informasi. Sebagai ilustrasi, di sistem informasi penjualan mobil di PT XYZ itu punya 3 subproses utama, yaitu ABC, DEF, dan GHI. Nah, kita perlu menyisipkan proses-proses PPI pada struktur proses kita. Kita tidak menganjurkan dibuatnya subsistem khusus pembuatan laporan. Tetapi proses-proses PPI disarankan disisipkan pada setiap subsistem yang relevan. Contoh pada gambar, kita menyisipkan informasi-informasi tadi pada subsistemnya yang kita anggap relevan untuk informasi tadi. Misalnya pada sub ABC kita sisipkan yang berwarna merah itu adalah proses PPI. Kemudian DEF juga ada yang warna merah, itu artinya proses PPI yang kita sisipkan, dan juga demikian juga dengan yang di sub GHI kita juga menyisipkan ada proses PPI. Saran kita adalah PPI disisipkan pada proses-proses level terbawah. Jadi kalau kita lihat pada sub ABC itu PPI itu adalah level terbawah, jadi dia tidak turun lagi. Tidak turun lagi. Jadi jangan nanti dibuat ada turunan dari
proses PPI. Setelah kita update struktur proses kita dengan menambahkan proses-proses PPI, maka berikutnya kita melakukan update pada DFD required. Perubahan DFD required disesuaikan dengan memperhatikan struktur proses yang telah diupdate. Jadi, level pada DFD required kita disesuaikan dengan apa yang berubah di struktur proses kita, jadi tidak perlu semuanya. Kemudian, proses pembentukan informasi dibuat otomatis. Jadi, di bisnis sistem kita menambahkan ada aspek otomatis untuk pembentukan informasi. Nah, karena otomatis maka di 330 kita menambahkan ada fungsi offline dengan memanfaatkan data store yang kita definisikan untuk kepentingan pembentukan informasi. Kemudian interaksi dengan pengguna dilakukan langsung online sehingga pengguna yang membutuhkan informasi bisa mengakses langsung informasi tersebut. Nah, sebagai contoh pada struktur proses di subproses DEF itu ada 2 warna merah sehingga untuk DFD required-nya kita harus mengupdate memunculkan ada 2 proses yang warna merah pada struktur proses sub DEF. Yang pertama adalah proses untuk menghasilkan info penjualan per periode untuk manajer penjualan. Dan yang kedua adalah proses untuk menghasilkan info tren penjualan untuk manajer marketing. Nah, ini kita ambil contoh untuk subsistem DEF pada struktur proses pada slide yang sebelumnya ya. Dan kita sesuaikan DFD-nya seperti ini. Ada, kalau kita lihat ini berarti manajer penjualan dan manajer marketing ini diberikan antar muka khusus untuk langsung mengakses sendiri ya informasi-informasi yang dia butuhkan. Kemudian kita juga nanti harus tambahkan pada DFD yang lainnya kaitannya dengan proses PPI atau pembentukan informasi sesuai dengan struktur proses yang sudah kita update. Demikian penjelasan tentang perancangan informasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap tahap-tahap pada SSADM. Demikian, terima kasih.